Nadia Sapitri. Jitu min Sungai Intan Kabira. Ana tilmizah fil ma'hadi umil Qur'an an-nurani. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah dengan rahmatnya saya dapat menyampaikan sebuah pidato pada hari ini. Salawat berangkaikan salam tidak boleh lupa, dan tidak boleh lupa kita hanturkan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Jangan pernah mengeluh karena masalah, karena Nabi Muhammad SAW pernah merasakannya. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, antuna, oi antuna, tahu nggak? Tahu nggak? Nungguin ya. Tahu nggak kenapa sih Allah tuh kasih banyak cobaan pada hidup Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu kenapa? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan Nabi Muhammad SAW untuk kita umatnya. Masya Allah. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Siapa lagi kalau bukan kita semua nih, para orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi antuna, apapun nih deritamu, cobaanmu, masalahmu, ujianmu, tenang. Nabi Muhammad SAW pernah merasakannya, pernah mengalaminya. Jika kamu hari ini menderita karena kehilangan, Nabi Muhammad SAW pernah mengalaminya, pernah merasakannya, dan bahkan beliau kehilangan sesosok orang yang paling beliau cintai dalam hidupnya. Siapa lagi kalau bukan ibunda Khadijah radhiyallahu anhu dan pamannya Abu Thalib. Masya Allah. Jika kamu hari ini menderita karena kemiskinan, Nabi Muhammad SAW pernah mengalaminya. Jika kamu hari ini menderita karena pembulian, Nabi Muhammad SAW pernah merasakannya, pernah mengalaminya. Jika kamu hari ini menderita karena dicaci, dihina, dimaki oleh siapapun itu orang, misalnya Nabi Muhammad SAW pernah merasakannya, pernah mengalaminya. Jika kamu hari ini menderita karena kesakitan, Nabi Muhammad SAW pernah merasakannya. Apapun antuna deritamu, cobaanmu, ujianmu, masalahmu, Nabi Muhammad SAW pernah merasakannya, pernah mengalaminya. Seolah-olah Nabi Muhammad SAW selalu bisa berkata kepada kita. Apa kata Nabi Muhammad? Apa? Aku pernah merasakannya. Aku tahu rasanya. Aku pernah merasakannya. Tenangkanlah dirimu. Aku tahu rasanya. Aku tahu rasanya. Tenangkanlah dirimu, wahai umatku. Aku akan selalu ada
ada untukmu. Masya Allah. Bukti kasih sayang dan cintanya Rasulullah SAW kepada kita semua. Nah, jadi hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil adalah tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa adanya masalah. Pasti ada Allah kasih dalam hidupnya berbagai macam cobaan, berbagai macam derita, berbagai macam masalah. Pasti ada, mustahil mah nggak ada. Hidup tanpa masalah bagaikan pohon yang nggak berbuah. Wah, sedangkan nih hantuna, Nabi dan Rasul itu jelas-jelas manusia yang paling Allah cintai, manusia yang paling Allah sayangi. Aja Allah kasih dalam hidupnya berbagai macam cobaan, berbagai macam musibah, berbagai macam ujian dan masalah. Jelas-jelas tuh antuna, para nabi dan rasul itu orang yang paling Allah cintai, orang yang paling Allah sayangi. Aja Allah kasih dalam hidupnya berbagai macam masalah dan cobaan, dan bahkan cobaan para nabi dan rasul itu tidak sebanding dengan apa yang kita rasakan. Sebagaimana hadisnya yang berbunyi, sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, dan yang terbaik adalah setelah mereka, dan kemudian yang terbaik adalah setelah mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, jadi antuna kalau dikasih masalah jangan nangis, jangan sedih, jangan cengeng, jangan ngeluh. Nih kadahannya dibagi Allah masalah sedikit aja doh. Hai nangis minta ampun, Masya Allah, tabarakallah, belilihan banyak mata seharian semalaman kayak orang putus cinta. Nauzubillahi min zalik. Amun dibagi itu imbir panos saimbir banyu mata. Amun dibagi itu gidar panos segidar banyu mata. Amun dibagi itu drum panos sedrum banyu mata. Tinggalkan bebiji mata darai lagi. Nauzubillahi min zalik. Tapi insya Allah kita semua mah tidak seperti itu. Allah mah sayang sama kita, Allah mah cinta sama kita. Makanya Allah kasih dalam hidup kita berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian, berbagai macam masalah, karena bukti kasih sayang dan cintanya Allah kepada kita. Sebagaimana dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebani seorang hambanya melainkan sesuai batas kesanggupannya. Nah, jadi kalau dikasih masalah tuh jangan ngeluh, jangan putus asa, jangan nyerah. Masa kalah sama setan? Setan aja tuh antuna nggak pernah putus asa, nggak pernah ngeluh, nggak pernah nyerah. Masa kita kalah sama setan? Yang ada mah setan ketawa lihat kita bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar putus asa, bentar-bentar nyerah. Apa kata setan? Rugi dong kalian. Allah memberikan ujian dan cobaan kepada hambanya sesuai dengan batas kualitas imannya. Mungkin sampai di sini saja pidato saya pada hari ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tunggu dulu, sebelum saya tutup saya ada pantun nih buat kalian semua. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Dadah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.